Selamat datang kembali dalam mata kuliah ergonomi bersama saya Titian Sarihati. Materi ini adalah yang ketujuh dan yang terakhir dari rangkaian pokok bahasan analisa kegiatan manusia dalam private space mengacu pada human centered design. Pada topik ini kita mencapai akhir pembahasan tentang hal yang harus diperhatikan dalam perancangan ruang apartemen, khususnya terkait dengan perancangan kitchen setnya, yaitu kita akan bahas mengenai psikologi kerja. Terdapat hubungannya erat antara psikologi dengan keilmuan desain interior. Psikologi manusia dipengaruhi oleh stimulus-stimulus yang terdapat di lingkungan sekitar, ditangkap oleh indera dan ditafsirkan menjadi persepsi oleh homunculus. Gibson dalam teorinya mengenai persepsi lingkungan mengungkapkan bahwa pengalaman ruang atau keadaan sekitarnya dirasakan oleh manusia secara aktif, yang kemudian ditafsirkan oleh otak dalam bentuk informasi yang dapat mempengaruhi emosi dan juga perilaku manusia. Dampak suatu perancangan desain yang baik bagi penggunanya menurut Chan adalah menciptakan keamanan akibat kepercayaan seorang dalam desain. Rasa aman tersebut kemudian membawa kenyamanan seorang saat beraktivitas di dalamnya, sehingga kedua hal tersebut menjadikan penggunanya merasakan pengalaman ruang yang positif. Psikologi ruang memiliki dampak langsung pada alam bawah sadar manusia. Psikologi ruang berkontribusi pada emosi dan persepsi kita melalui bagian khusus otak kita yang bereaksi terhadap geometri ruang yang kita tempati. Oleh karena itu, desain interior menjadi bagian yang melekat dari psikologi seorang. Walaupun desain interior bukan satu-satunya hal yang bisa mempengaruhi psikologi manusia, akan tetapi desain interior dapat membantu memperbaiki kondisi psikis karena manusia sebagian besar menghabiskan waktu dalam sebuah ruang. Dipertimbangkan dalam proses desain, psikologi ruang dapat mengarah pada produktivitas yang lebih baik. Apabila ditarik contoh dalam kasus kitchen, tentu akan memberi pengaruh yang signifikan apabila perancangan kitchen mempertimbangkan aspek psikologis. Berikutnya adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi psikologi manusia, antara lain warna, cahaya, bentuk, material, luas, dimensi furniture, proporsi ruang, dan lain-lain. Sebagai contoh, dalam sebuah ruang apartemen, perancangan kitchen tentu hanya memiliki beberapa area sekian meter persegi saja. Dengan keterbatasan ukuran kitchen tersebut, desainer harus bisa memenuhi segala kebutuhan pengguna, dari adanya storage bahan makanan, kemudian proses mengolah makanan, storage alat makan, dan lain sebagainya. Setelah itu, desainer juga harus memperhatikan pemilihan warna yang baik untuk area kitchen tersebut agar memberikan kesan lega dan juga bersih. Dengan pertimbangan tersebut, pengguna tidak merasa takut atau sempit ketika berkegiatan dalam kitchen. Faktor pembangun yang pertama dalam membuat sebuah perancangan kitchen, yaitu yang pertama adalah pertimbangan tentang layout, di mana tidak terbatas pada ketersediaan ruang, namun juga seperti apa kualitas atmosfer yang diinginkan di dalamnya. Apakah ingin mendorong interaksi keluarga di dapur yang luas dan menghibur dengan adanya island atau bar? Ataukah menginginkan kualitas tenang dan intim dengan sekedar kitchen table untuk makan beberapa orang saja? Keberadaan island akan mendorong pengguna dapat berinteraksi di tengah namun juga tetap berdekatan dengan area memasak. Jika ingin menjadikan area masak dapur sebagai tempat bersantai dan menenangkan diri, maka sebaiknya kita hindari meletakkan TV atau sumber hiburan lainnya. Faktor kedua adalah warna. Terdapat beberapa prinsip terkait warna yang dapat memberikan efek psikologis yang berbeda pada atmosfer dapur. Kombinasi warna gelap akan membuat tidak merasa terundang untuk berada di dapur terlalu lama. Sedangkan kalau terlalu banyak warna cerah juga dapat membuat mata merasa kewalahan. Warna diketahui dapat memicu emosi tertentu, misalnya warna pastel biru
menciptakan suasana yang anggun dan tenang. Biru juga dikenal untuk mengurangi nafsu makan, yang hal ini berguna bagi yang ingin mengurangi kalori, tetapi tidak untuk yang ingin mengadakan pesta makan malam. Mungkin kalian sering perhatikan bahwa banyak restoran menggunakan warna merah di dekorasi mereka. Hal ini untuk mendorong rasa lapar pada pelanggan. Hijau dikaitkan dengan makanan sehat, sedangkan kuning menggambarkan kebahagiaan yang membuat orang lebih cenderung ingin makan. Nah, hal ini juga bergantung pada suasana seperti apa yang ingin diciptakan atau jenis makanan apa yang akan disajikan di dapur. Sebagai desainer, kita perlu berpikir cermat melampaui estetika sederhana tentang palet warna apa yang ingin kita gunakan. Faktor pemicu ketiga adalah pencahayaan. Di dapur, keselamatan harus didahulukan dari semua pertimbangan lainnya, yang berarti bahwa untuk counter dapur harus ada test light. Selain itu, general lighting juga diperlukan dan ditempatkan di mana dia akan menerangi seluruh dapur meskipun tidak harus sekaligus. Namun pada saat yang sama ada tingkat fleksibilitas tentu dengan jenis pencahayaan yang digunakan dan khususnya jenis bola lampu. Misalnya meskipun lampu warnanya cool white sangat efisien dalam menyediakan cahaya, mereka juga terkenal karena efek fisik dan mentalnya pada manusia, terutama jika kita terpapar secara intens dalam waktu yang lama. Dan itulah sebabnya mengapa ini kurang cocok digunakan untuk dapur. Pemilihan warna daylight atau warna warm white juga lebih baik untuk mata dan juga pikiran. Faktor keempat yang tidak kalah penting adalah faktor dengan siapa kita akan menggunakan dapur tersebut serta hubungan seperti apa yang ingin dicapai. Hingga saat ini tata letak dapur cenderung berfokus pada segitiga kerja, tetapi sekarang sociability merupakan bagian integral dari daya tarik dapur. Karena itulah sekarang ini muncul desain yang menonjolkan fasilitas interaksi antara yang masak dan orang lain di dalam rumah agar tidak hanya sibuk dan terisolasi tugas saat memasak. Berikut adalah beberapa tautan dan buku yang dapat kalian pelajari untuk lebih memahami mendalam mengenai psikologi kerja terkait desain dapur. Selesai sudah rangkaian pokok bahasan mengenai analisa kegiatan manusia dalam private space mengacu pada human-centered design. Pada bab selanjutnya, kita akan pelajari tentang perancangan fasilitas duduk dengan acuan antropometri dan human-centered design. Terima kasih dan sampai jumpa di bab berikutnya.